Sampurasun, sahabat KSC di Sasa Channel. Kali ini Sasa akan berbincang-bincang tentang hal mistis dengan mertua Sasa sendiri. Jadi ikuti terus channel KSC. Kali ini Sasa udah berdua sama mertua Sasa sendiri, Kak Eka. Dengan saya Kak, sehat? Alhamdulillah. Kali ini Sasa akan ngobrol-ngobrol tentang kejadian di luar nalar gitu yang pernah dialami Bapak Eka sendiri gitu kan, dulu gitu atau sekarang pun gitu. Jadi Bapak Eka dulu pernah ngalamin hal mistis atau di luar nalar dari kapan gitu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pernah Bapak ngalami sendiri waktu bekerja di perusahaan lepas pantai di pengembaraan minyak ya. Itu sekitar tahun, kalau tidak salah sekitar tahun 91 ya. 91 berarti udah Itu kurang lebih jauh hampir banget ya. 3 tahun kerja di sana ya. Banyak sekali yang dialami ya, tragedi Atau kejadian yang kita tidak bisa ya di luar nalar ya. nalar ya. Pertama dulu pernah ya, waktu saat disuruh, kebetulan waktu itu di bagian rigger ya, di bagian apa istilahnya bantu-bantu ya. Pas kebetulan disuruh ke gudang saat mengambil alat disuruh ya, pernah hampir alhamdulillah ya ada security dari orang Kopassus ya. Kopassus. Nah, pas saat mau ke gudang, sebelumnya memang sebelum pernah kejadian ada tumbal jadinya. Tumbal. Sebelum saya bekerja di sana, ada kejadian dari gudang dia sendiri tanpa didampingi teman atau atasan. Itu dari kapal ya Pak? Dari kapal. Nah itu kebetulan gudangnya itu kalau dari atas dek kapal proyek ya, itu kurang lebih kita turun sekitar di dalam laut itu sekitar 6 meter 8 meter. 8 ya. meter. Nah teman pernah ngalamin, dikasih tahu sama security tapi katanya kalau ke gudang jangan sendiri, soalnya sudah ada beberapa karyawan jadi tumbal hilang dibawa makhluk gaib ke mesin jangkar. Nah, waktu itu pernah security ngeliat saya sendiri lagi jalan, langsung panggil, mas mana? Nah, lihat, nah, alhamdulillah ada manggil, ada bantu security lagi patroli. Nah, alhamdulillah kalau tidak ada security dari orang Kopassus ya, itu mungkin ajal sudah hilang dibawa makhluk gaib di mesin jangkar. Nah, di situ alhamdulillah saat dibantu dengan itu panggil langsung istighfar, astagfirullahaladzim, langsung alhamdulillah masih diberi panjang umur. Alhamdulillah berarti ya jadiannya itu yang saya alami. Banyak sih di sana juga pernah mengalami juga saat satu angkatan kerja cuma beda shift ya, beda shift beda grup. Nah kebetulan teman juga pas ngomong enak katanya, wah enak bekerja santai, nggak ada badai, nggak ada angin, nggak ada ombak. Dari bicara sekitar 5 menit langsung badai datang. Badai kurang lebih itu badai 2 meter. Nah kurang lebih sampai jangkar, putus dalam jangkar. Nah temen langsung bicara itu langsung jatuh langsung kena benturan ombak. Dia tidak bisa menahan pedang karena ombak besar. Langsung dicari sama penyelam, tidak ketemu. Sedang kapal itu geser langsung dari tempat lokasi kejadian, geser kurang lebih sekitar 200 meter. Dicari sama penyelam, tidak ketemu, balik lagi. Nah itu anehnya 2 hari 3 hari mayat ketemu pas di lokasi kejadian itu. Nah itu teman juga ya. Nah anehnya lagi bilang udah itu kejadian 2 hari 3 hari pas malam Jumat itu baru ketemu. Malam Jumat, Kamis sore pas malam Jumat langsung ketemu tuh, langsung dibawa pulang pas saat mau maghrib. Mayatnya itu ya. Nah akhirnya udah ambil pakaiannya,
di lokernya kamarnya. Pas diambil walau alam ya, itu pakaian di lokernya kosong, pakaian dia sendiri, kayaknya sudah dibawa dengan yang almarhum itu sendiri. Nah, ini pernah ngalamin sendiri ya, temen itu masih lokasi satu ruang dengan yang teman bapak itu yang meninggal, ditempati dengan orang lain tempat tidurnya. Betul, tiap kamar itu ada muatnya, satu ruangan ada yang 6, ada yang 8 ya. Itu kan lantainya 2 lantai kasurnya. Nah, betulan yang teman itu meninggal di lantai kasurnya yang 2. Nah, saat tidur memang di pas papasan di wajah kita itu lampu. Lampunya jadi enak sambil tidur nggak dibaca gitu, terang. Nah, tidur, nah kemudian lampu dimatikan sama yang meninggal itu temen. Nah, akhirnya langsung tidur. Malah kemudian kayak dicekek temen sama makhluk gaib itu ya Pak. Karena nggak boleh tempat itu tidak boleh ditempati dengan orang lain. Nah, jadi si jin korinnya gitu ya. Iya, nggak boleh ditempati dengan orang lain. Akhirnya langsung besok cerita, kenapa itu? Itu kamu, dia cerita semalam tidur ya, itu tempat yang meninggal itu si yang kemarin itu ya, si Bambang namanya. Nah, akhirnya udah kaget aneh. Nah, ada lagi pas malam habis kejadian itu ada bagian orang catering bagian catering itu dia tanggung jawab yang benar. Bagian catering juga bantu rumboy, rapi-rapikan terus bangunan karyawan. Nah, kebetulan kalau kita kapal standby itu kita start jam 6 kerja jam 6 pagi sampai jam 6 maghrib. Nah, jam 6 itu shift 1 ya. Shift 2 dari jam 6 maghrib sampai jam 6 pagi. Nah, gitu. Nah, kebetulan pas yang kejadian tragedi yang musibah itu, kalau proyek itu jam 12 siang sampai jam 12 malam, jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi adil, kena angin malam, kena angin pagi, kena panas juga kena udara angin malam. Jadi adil. Nah, akhirnya pas dari ada karyawan catering itu baru masuk sekitar 2 hari. Karyawan baru. Nah, dia kaget. Ada itu yang Din Korinnya itu kaget keluar dari kamar mandi. Kelihatan gitu sama bapak temen dia cerita, dia sendiri bilang sampai merinding juga. Terus temen langsung bilang, Kang kemana? Itu keluar dari kamar mandi. Dia baru habis keluar, habis bersihkan, bangunkan tempat yang akan tukar shift. Nah, kalau standby itu jam 11 kita harus sudah bangun semua, udah standby di lapangan. Jadi jam 10 udah dibangunkan semua. Nah, akhirnya nggak lama kemudian keluar dari kamar mandi itu, cuma pakaiannya celana pendek putih tanpa baju, tanpa busana ya. Terus kepalanya udah gundul, jadi botak gitu ya. Iya. Akhirnya dipanggil, mas mana? Dia kaget, dipikir dia ngelidur. Nah, akhirnya kan tahu sendiri kan, pintu kapal itu dia terbuat dari besi semua kan, supaya menghindar apabila ada kebocoran air tidak masuk. Nah, akhirnya kaget. Itu si jenazah arwah yang meninggal itu kaget, langsung nabrak pintu. Bunyi tapi enggak bunyi, kayak gimana gitu, kayak angin gitu, kayak di film-film. Nah, akhirnya langsung kaget. Besoknya cerita, saya pas mau kursi keluar dari kamar mandi itu pakaian putih, celana putih tanpa busana, rambutnya gundul. Kenapa? Saya panggil diam, langsung nabrak pintu. Nah, itu kejadian lagi. Nah, kalau yang Bapak alami sendiri, itu temen ganggu pas kebetulan dari si pagi kan. Kita tidur biasa kalau habis malam suka mancing dulu buat makan. Makan, terus tidur jam 9 jam 10. Nah, itu saat pas lagi standby, karena kan jam 4 kita udah bangun, jam 5 setengah 6 itu udah standby di lapangan, jam 6 udah tukar shift. Nah, kebetulan pas kejadian itu sekitar jam 1 jam 2 malam. Jam 2. Nah, itu bunyi cicipan di kamar mandi. Betulnya emang kamar mandi luas, kurang lebih ukurannya sekitar 6 meter kali 12 meter. Itu kayak jadi kayak ada KBU per kamar itu ada shower. Nah, gitu.
pas kecil dengar air, bangun tuh bunyi sendiri itu. bunyi sendiri. Saya lihat tiap pintu shower itu ruangan nggak ada orang, matiin. Pas ketiga kali baru istighfar, kesel gitu. Oh iya, bismillah, kemudian ada diam. Nah, selang berapa hari itu yang meninggal temen dekat sih, kalau suka mancing bareng atau apa bareng satu angkatan, cuma beda grup, beda sih. Nah lagi tidur, selimut, kan satu orang kan kasih selimut satu-satu ya. Selimut satu-satu kita boleh pakai, kita nanti dicucikan gitu, ada lokernya. Lagi tidur, itu selimut ditarik sama yang teman itu, si almarhum Babang. Akhirnya Korinnya gitu ya, narik jayul juga. Iya. Nah akhirnya apa, kayak selimut ditarik, paha dikelitikin, terus bangun ada tidur, kita tidur. Padahal di ini bawah pada dataran masing-masing itu emang iseng jadi nggak, semenjak pas almarhum Bambang itu meninggal, kamar itu selalu pada diterangin. Nah pas tidur lah kaget, lampu digelapin, matiin, pas depan bapak doang sendiri tuh lampu. Ada itu langsung baca istighfar, bilang datang lagi 3 kali, jangan ganggu udah bang, dia bilang ini waktu istirahat tidur, ada besok tidur kerja pagi, bilang gitu. Baca istighfar, doa, alhamdulillah langsung hilang pergi gitu kejadiannya. Tapi Sasa mau tanya nih Pak, emang dulunya dia gitu hidupnya jayul juga apa gimana gitu sampai sporinnya sejayul gitu? Enggak sih, enggak, emang enak, suka bercanda gitu. Emang jadi setiap itu kalau nggak salah perusahaannya dia punya kapal kurang lebih sekitar 20 atau 15 kapal laut. Itu selalu standby di Ancol Priok. Untuk proyeknya kebetulan Bapak berbagian di Balongan Cirebon. Nah, jadi dulu pernah cerita dari kakak ipar bilang, emang di sini banyak kapal, jadi dari pihak orang asing dia tidak percaya balap gaib. Nah, kan syukuran dulu, karena jadi pas kapal puluhan tahun nggak dipakai, cuma dibersihkan, dicat, dibersihkan, gitu, cuma bersih gitu aja, dipel atau apa. Jadi malah gaib yang ada di situ nggak dibuang, nggak syukuran. Jadi setiap mau proyek atau setelah proyek pasti tuh kejadian kebakaran, orang kecebur, kebakaran baik mau berangkat atau pulang pasti kejadian itu. Tapi ada yang meninggal juga nggak Pak? Ada. Gitu. Jadi tumbalnya gitu. Tumbalnya itu. Nah terus yang ini lagi, pada saat kejadian itu ada juga teman juga ada lagi apa kayak orang bule. Orang bule. Dia kru kren operator dia yang ngangkat barang-barang besi-besi. Nah dia tidak percaya, pas kaget buka pintu, pas jalan di tangga kan jalan muter-muter ya tangganya, papasan dengan yang almarhum itu, kaget. Sini langsung kagetin, takutin, langsung kabur, gos kata, gos kan setan, takut. Udah besoknya langsung dia istirahat, si bule itu istirahat, nggak mau kerja dulu, iseng katanya di keren. Akhirnya ganti dengan orang kita mungkin percaya dengan ada manusia. Mungkin bule itu masih takut apa trauma liatnya gitu, trauma baru kayaknya mungkin ya. Jadi bule itu terus siapa lagi yang diganggu Pak selain bule itu gitu? Ya ada aja sih, banyak. Kalau yang dialamin Bapak pernah, orang bule pernah, teman juga yang nempatin itu kurang lebih 5 orang yang pernah diganggu gitu. Itu kejadiannya di laut ya Pak? Di laut, tengah lepas laut pantai. apa di pantai? Lepas pantai, di tengah laut. Gitu. Itu kedalaman laut di Cirebon, Balongan itu pernah nanya sama penyelam ya, orang Indonesia, itu kedalaman laut di Cirebon Balongan sekitar 150 meter. 150 meter, dalam banget kan? Iya. Tapi di laut itu emang makhluknya itu kebanyakan emang di laut sih daripada di dataran ini gitu, di Sisi pantai. Atau di laut paling banyak itu Pak, soalnya di laut emang kerajaan gitu. Pokoknya ada di Al-Qur'annya, jin itu kebanyakan di laut gitu daripada di itu gitu. Jadi pada saat pernah dengar ya, Di darat. pada saat standby itu kapal untuk standby-nya di dekat sisi
pulau air. Nah, pulau air. Kebetulan katanya ada orang yang membuang jenazah dari pulau, ngebunuh, langsung membuang ke kapal itu katanya. Walau gitu mah. Itu dari omongan-omongan dari asal usulnya sih. Tapi gua nggak tahu gitu. Nggak tahu benar karena atau enggaknya pas gitu. Kalamin itu selama bekerja di situ dengar-dengar banyak kejadian. Gitu. Banyak banget kan. Iya. Pernah juga waktu saat proyek di Cilacap. Nah itu pernah juga dengar katanya kan ada nih Roro Kidul ya Roro sana. Kidul. Terus katanya wah enak nih kerja di ini nyantai ombak nggak ada. Baru ngomong berapa menit langsung ombak badai. Nah, terus langsung dia ngomong itu katanya kena musibah katanya langsung katanya Kena musibah di ya, kapal itu. karena cara bicaranya itu katanya. Iya. Jadi Katanya, sompral gitu. iya. Terus pernah dibilang katanya jadi apa-apa lemparin aja telur asin ya Telur kalau nggak salah. Nah, telur asin akhirnya langsung yang si korban itu langsung timbul keluar. Si mayatnya gitu. Iya, mayatnya yang disembunyikan katanya kalau malam karena kan Bapak belum pernah ke Cilacap Iya. gitu. Jadi di proyeknya kebetulan di lepas pantai Cirebon barengan. Itu pernah kan beda lokasi gitu. Lokasi di Cirebon itu ada di kawasan ini beda-beda. Kebetulan waktu itu bentrok. Kejadian di Cilacap ada, di Cirebon juga ada. Iya. Serem juga ini di kejadian Bapak Eka di kapal laut. Emang kapal laut itu kalau terlalu tuh emang angker sih. Di laut juga emang angker juga kalau kita kita nggak berdoa atau kita nggak ingat kepada Tuhan yang Maha Esa gitu, itu pasti diganggu Kak. Karena dia suka gitu kalau kalau nggak ingat Tuhan gitu. Jadi dia suka ngeganggu benar-benar. Jadi yang kita memgoyahkan iman kita gitu Pak, gitu. Buat yang ketiga. Iya, gitu Pak. Tapi kalau tumbal itu emang benar ada sih kayaknya. Soalnya di saya lihat gitu kan di laut itu ada sosok itu ininya gitu Pak namanya nih si penguasanya gitu. Nah di situ ada penunggunya gitu. Jadi dia tiap bulan atau tiap tahun Mbak itunya. Pokoknya kalau kejadian itu pasti mau proyek sama setelah proyek kejadiannya. Kurang lebih itu kalau kita proyek itu kurang lebih selesainya sekitar 2-3 bulan atau 4 bulan baru 4 selesai. bulan, 3 bulan terus selesai proyek. Karena kan dari lokasi A sampai ke lokasi ini kita pipa-pipa sebelah tahun kali itu harus diganti. Iya. Gitu. Pipa-pipa yang dari dasar laut dipanggilnya di pipeline doang. Ya, iya. 3 bulan, 4 bulan minta tumbal 1 orang gitu ya Pak. Itu tergantung ada 1 orang, kadang 2. Pokoknya setiap mau proyek sama sudah proyek. Pasti kejadiannya. Itu di daerah mana Pak? Balongan Cirebon. Cirebon. Oh, lumayan juga. si penguasanya gitu benar-benar kuat gitu. Tapi ada hubungannya dengan penguasa laut juga gitu. Kalau kisah saya lihat emang iya gitu benar gitu. Jadi si koring-koringnya itu masih ada di laut gitu. Jadi kalau ada kapal itu pasti dia masuk gitu, mengganggu atau gimana gitu. Nah itu sih kalau saya lihat gitu. Baik sahabat KFC, serem juga ya ngedengar ceritanya di laut gitu, apa di kapal kejadiannya itu sampai meminta tumbal atau sampai si koringnya itu jahil gitu kan. Itu benar-benar ngeri juga gitu. Di darat juga banyak yang jahil gitu, tapi lebih kuat, lebih mistis, pokoknya lebih lah di laut itu benar-benar gitu kalau bisa saya lihat gitu kan, daripada di darat. Ngeri di laut gitu, soalnya kan laut kuat daripada darat gitu.
Itu sih Pak yang dilihat itu kuat. Jadi si makhluknya itu agak kuat gitu, makhluk laut itu. Tapi kalau kita nggak ada tameng atau nggak ada tameng wirid atau sholat itu, ada bekal, nggak ada bekal itu bakalan kena keganggu terus. Jadi nggak ada tameng gitu kan, jadi buat itu jadi terus diganggu gitu kan. Pokoknya jangan lupa sama sholat 5 waktunya atau sama wiridnya, jadi kita nggak diganggu oleh makhluk-makhluk atau makhluk gaib atau tak kasat mata gitu. Jadi berbanyak ibadah gitu sahabat KSC.